Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Apakah keadaan kalian sekarang sehat? Bapak harap sehat ya. Kalian tetap harus menjaga Iya, Pak. kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan mengenai COVID-19 ini. Iya, Pak. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai gambar bentuk. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu gambar bentuk? Atau sebelumnya kalian sudah pernah mempelajarinya? Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah ya. Jadi Iya, Pak. sebelum lebih jauh kalian mengenal apa itu gambar bentuk, terlebih dahulu kalian mengetahui apa itu menggambar bentuk. Menggambar bentuk adalah cara menggambar dengan meniru objek dan mengutamakan kemiripan rupa. Semakin mendekati kemiripan, berarti gambar bentuk yang dibuat semakin sempurna. Misalnya, kalian menggambar meja atau kalian menggambar bunga atau manusia juga bisa ya, karena ini bisa berbentuk benda mati, flora, fauna, manusia dan lain sebagainya. Jika gambar yang kalian buat hampir mirip sama yang aslinya, maka gambar tersebut akan terlihat sempurna. Jadi, kalian terlebih dahulu melakukan pengamatan. Pengamatan itu seperti apa? Kalian melihat terhadap benda-benda yang ada di sekitar kalian. Kemudian, kalian akan menggambarnya dan memindahkan bentuk gambar tersebut di atas bidang datar, yaitu kertas, sesuai dengan bentuk, warna, garis, maupun sifatnya. Maka sudah dapat dikatakan bahwa kalian sudah dapat membuat gambar bentuk. Atau dalam istilah lain, menggambar bentuk adalah suatu pola kelakuan manusia atau kegiatan yang melibatkan kemampuan penglihatan dan kemahiran tangan. Koordinasi antara kemampuan penglihatan dan kemahiran tangan yang baik dapat mewujudkan karya gambar yang baik. Seperti yang Bapak jelaskan tadi ya, bahwa kalau objek gambar bentuk bisa berupa benda mati, flora, fauna, manusia dan atau sebagainya. Pada perkembangannya, istilah gambar bentuk hanya ditujukan untuk objek-objek dari benda mati yang dikenal dengan still life. Sedangkan untuk gambar bentuk dengan objek manusia dikenal dengan istilah menggambar model. Gambar bentuk dalam perwujudannya ada dua penggolongan, yaitu gambar secara realis dan pengembangan. Kalau untuk gambar realis ini, gambar yang kita lihat dengan mata kita, yang kita tangkap dengan mata kita. Contohnya, misalnya kalian melihat bunga, maka gambar yang akan kalian buat itu adalah bunga. Seperti itu. Selanjutnya, gambar pengembangan, di mana pada gambar ini kalian akan mengembangkan atau mengubah bentuk-bentuk yang realis berdasarkan imajinasi kalian, ide atau gagasan kalian, sehingga gambar yang kalian buat akan berbeda dan memiliki keunikan tersendiri. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Sebelum Bapak lanjut? Belum ada, Pak. Oke, Bapak lanjut ya. Dalam menggambar bentuk ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya agar gambar yang dibuat lebih mirip dengan objek aslinya. Prinsip yang pertama yaitu perspektif. Perspektif adalah prinsip atau kaidah yang penting dalam menggambar bentuk atau melukis corak realis atau corak aslinya ya yang kalian lihat. Yang kedua ada gambar proporsi, yaitu adanya perbandingan bagian per bagian atau bagian dengan keseluruhannya. Dengan menetapkan prinsip proporsi ini, objek gambar satu dengan lainnya harus tampak wajar. Misalnya,
perbandingan antara kaki, tubuh, dan tangan. Itu harus sesuai ya. Yang ketiga yaitu ada komposisi. Komposisi yaitu susunan atau letak objek gambar. Letak objek gambar satu dengan lainnya hendaknya tidak berjauhan sehingga tidak terpisah. Bila gambar objek disusun menyatu, maka akan tampak lebih indah. Yang keempat yaitu ada gelap terang, yang biasa disebut dengan half tone. Apabila terkena cahaya, maka suatu benda akan terlihat oleh mata kita. Bagian benda akan tampak terang jika terkena cahaya. Namun sebaliknya, bagian terang benda akan tampak gelap jika tidak terkena cahaya. Di antaranya bagian terang terdapat bagian yang tidak gelap atau terang. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Bapak akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Untuk saat ini belum ada, Pak. Masih belum ada ya? Kalau teman-teman Iya, Pak. yang lain gimana? Apakah tidak ada? Atau bagaimana? Lanjut aja dulu, Pak. Oke, Bapak lanjut ya. Oke, Pak. Dari pemaparan yang telah Bapak jelaskan tadi, Bapak masih memberi kesempatan ya, jika ada yang ingin bertanya langsung saja mengangkat tangan atau menghidupkan mic-nya dan menyebutkan nama. Jika tidak ada, Bapak mempersilahkan kalian untuk membaca materi yang ada di buku maupun yang ada di internet. Bapak akan beri kalian waktu 10 menit untuk kalian membaca materi. Dan jika kalian sudah membaca materi, selanjutnya kalian harus mengidentifikasi masalah dari yang kalian baca tadi mengenai gambar bentuk. Boleh kalian mencarinya di buku, internet, ataupun kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian agar mempermudah kerja kalian untuk mengumpulkan data dan materi mengenai permasalahan yang ada pada gambar bentuk perspektif. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Setelah kalian melakukan identifikasi masalah dan mengumpulkan data mengenai gambar bentuk, selanjutnya kalian Bapak tugaskan untuk membuat gambar bentuk apapun itu. Terserah kalian. Mau itu benda mati, mau flora, fauna. Tapi harus kalian ingat, harus menggunakan prinsip gambar bentuk yang Bapak jelaskan di atas tadi ya. Yang sebelumnya Bapak jelaskan. Harus ada komposisi, perspektif, gelap terang, dan lain sebagainya. Harus memenuhi syarat itu. Oke, Pak. Baiklah, Bapak akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya kepada teman-teman kalian unsur-unsur apa saja yang ada pada gambar bentuk yang teman kalian buat. Langsung saja kalian ke teman-teman kalian untuk bertanya. Iya, Pak. Dari apa yang Bapak lihat dari gambar yang kalian buat, sebagian sudah ada yang cukup baik ya. Ada yang memenuhi prinsip gambar bentuk, ada juga yang kurang, dan ada juga yang buatnya asal jadi ini. Bagaimana ini? Apakah ini memang tidak tahu menggambar atau memang malas untuk menggambar? Tapi tidak apa-apa, Bapak menghargai usaha kalian. Untuk hari ini materi kita selesai, dan materi yang menurut kalian yang sulit itu apa? Apakah itu dari materinya atau dari gambarnya? Kalau menurut saya, Pak,
Yang sulit itu menggambar, Pak. Oh ya, menggambar ya, karena harus benar-benar mirip sama yang aslinya gitu ya. Iya, Pak. Karena kan setiap individu kan berbeda, Pak. Ya. Oke, kalau yang lain mungkin ada atau hanya itu saja? Hanya itu, Pak. Oke, berarti pembelajaran kita hari ini selesai. Bapak harap kalian bisa mengerti apa yang telah Bapak jelaskan tadi dan apa yang telah kalian lakukan tadi. Supaya kalian tidak lupa dengan materi hari ini, Bapak akan memberikan kalian kado. Nanti akan Bapak kirim tugasnya ke grup dan akan dikumpulkan minggu depan, oke? Oke, Pak. Minggu depan kita akan mempelajari macam-macam gambar perspektif. Sebelum kita pulang, karena pembelajarannya tadi kita diawali dengan doa, maka diakhiri dengan doa. Tapi tadi sepertinya kita tidak memulai dengan doa ya? Atau ada? Tadi lupa, Pak. Oh ya, karena tadi lupa, ya tidak apa-apa. Penutupannya kita berdoa. Untuk Soros, silahkan pimpin doa. Oke, terima kasih Soros. Sama-sama, Pak.